sebetulnya yang abortus ya keguguran. Ada apa? Sorry. Gini. Aja aku sentuh bingung. Mohon maaf, masih ada pasien saya sambil. Ya. Sepisim. Ya sudah ini. Itu kan berapa? Yang 200. Ya 200 ya 200 biji. Yang ini. Ya. 3 kan. Ya. Ya, mohon maaf ini ada pasien di ruang saya dan hamil dengan prematur padahal bekas operasi 2 kali. Ini yang ketiga harusnya. Yang pertama kembar, yang kedua prematur operasi, yang ketiga sekarang usianya sudah prematur, yang sebelumnya saya operasi 2 minggu akan datang 23 Agustus sudah aterm sebetulnya. Kamu tahu itu aterm dan prematur. Nah sekarang hitungannya masih prematur, tidak boleh sebetulnya karena anaknya menjadi kurang bagus. Ya, itu tentang prematur ini Pak. Ini tadi pasien saya yang dibawa oleh bidan saya. Kembali ke abortus dan keguguran, saya menekankan pada kamu semua untuk mahasiswa bahwa sering di dalam awam, di dalam masyarakat, kalau kita bilang abortus, pemikiran dia adalah menggugurkan kandungan. Maksudnya kalau abortus itu sebetulnya adalah keguguran. Itu. Gimana? Ya. Jadi pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Itu definisinya itu. Pengeluaran hasil konsepsi. Jadi hasil pertemuan telur dan sperma seminggu, 2 minggu, 6 minggu, 8 minggu, 20 minggu, ya. Nah, kurang dari 20 minggu. Seorang hamil itu 40 minggu, itu aterm. Ya. Kalau kurang dari 20 minggu, mengeluarkan hasil konsepsi itu keguguran. Ada kan sama dengan abortus. Sekali lagi, sering keliru dengan abortus oleh orang awam itu menggugurkan. Berbeda dengan keguguran dan menggugurkan beda. Menggugurkan itu sengaja dikeluarkan oleh seseorang. Kemudian ini 20 minggu dan 24 minggu, ada 2 kriteria, yang 24 minggu kriteria Amerika, yang 20 minggu kriteria Eropa. Kalau keguguran abortus, 20 minggu atau kurang itu abortus untuk Eropa. Kita di Indonesia menganut Belanda, berarti yang menganut Eropa. Kalau 24 minggu itu menganut Amerika. Etiologi, faktor telur, telurnya jelek, ya bisa. Faktor ibu, faktor bapak, jadi spermanya jelek, faktor ibu, telurnya jelek. Kenapa telurnya jelek? Ya mungkin gizinya jelek, ya itu untuk motivasi buat kamu. Faktor bapak, ya mungkin gizinya si bapak jelek, jadi keturunan jadi jelek. Ini mulai bahwa keturunan menjadi jelek itu faktor-faktor itu kira-kira. Kemudian resus antagonisme itu darah ibu yang lewat plasenta merusak darah fetus yang mengakibatkan fetus mati, itu bisa kematiannya. Lanjut. Ada abortus spontan, yaitu abortus yang disebabkan faktor alam, bukan mekanisme medicine. Apa itu contohnya? Sorry. Kembali lagi tentang abortus. Jadi abortus yang faktor alam itu keluar sendiri. Nah, contoh yang paling simpel adalah habis badminton, misalnya habis lari-lari, habis pergi, itu keguguran. Atau dia di rumah, keguguran. Nah, yang di dalam apa ya sengaja dikeluarkan pakai obat-obatan, pakai mbah dukun. Yang ekstrim sekarang sudah tidak ada kelihatannya. Zaman saya koas, zaman saya dokter spesialis awal-awal, itu dokter yang pakai obat-obat alat-alat. Apa itu? Daun ketela atau tangkai ketela. Tangkai ketela dimasukkan ke vagina. Nggak tahu itu mbah dukun itu masuk di dalam osteouteri atau tidak.
terjadilah keguguran, terjadilah infeksi pada ibu, terjadilah kematian, terjadilah perdarahan, dan kira dalam keadaan tidak baik. Apa? Saya harus ambil dengan beberapa hal keputusan. Tangan sakit ya? Betul tanya. Iya, tanda tangan sama diagnosa. Itu yang apa ini? Yang SD link sama diagnosa Untuk izin ya, izin. Iya. Sama rasa di belakang. Efeknya paparan sama PB resep di belakang Cefixin, paparan sama yang satu apa? Yang satu apa? Cefixin, isoprin apa? Cefixin, paparan, isoprin. Isoprin. Enggak, tiga dok. Ya, saya teruskan. Saya harus berbagi dengan pasien, ya. Karena dia tadi ancaman keguguran. Lanjut. Ini partus provocatus ya, orang abortus ya. Partus ya. Partus provocatus abortus yang disengaja obat-obat menurun alat. Tadi yang saya ceritakan tadi, sengaja disengaja dengan obat atau dengan alat-alat. Ya ada dokter umum di sekitar 25 km dari sini. Ada yang pakai alat, yaitu salah satu diantaranya laminaria. Kalau kamu tahu dengan laminaria, ada seorang dokter masukkan ke alat vagina, masuk lagi OUI, itu dikasih laminaria ke sana. Itu untuk dengan seorang dokter umum. Itu terus terang pada kita, terus terang pada istri saya. 25 km dari sini rumah saya. Ya, nanti kamu saya tutup. Yang lain tidak sah. Kamu saya bocorin nanti. Tapi yang teman-teman tidak sah. Ya, itu. Lanjut. Abortus medisinalis abortus karena tindakan disengaja oleh kita. Abortus kriminalis. Abortus karena tindakan bukan berdasarkan medis legal. Kalau kriminalis itu ya tadi yang saya ceritakan Mbak Dukun tadi. Jadi kalau Mbak Dukun atau siapapun atau bidan atau kita atau kamu yang tanpa izin ya, tanpa izin kemudian pakai apa-apa, termasuk obat, di luar rumah sakit, di luar klinik, ya itu bisa terjadi kriminalis ya. Kalau dengan obat-obatan dan legal bisa saja. Tapi sekarang yang namanya abortus dengan medisinalis itu ada dasarnya. Salah satu dasar adalah kita punya alasan dia digugurkan dikarenakan anaknya tidak jadi yang namanya BO atau bladed ovum. Bladed ovum itu apa? Hamil tapi tidak berkembang. Kalau diandaikan telur itu hamil kemekeren telur. Dari telur ayam yang 10 biji, yang 9 lahir, yang 1 tidak bisa lahir. Itu keguguran atau apa namanya yang tidak bisa jadi itu kemekeren, bladed ovum.
flathead abortion, berarti hamil yang tidak jadi. Nah, itu harus digugurkan, dilakukan abortus medisinalis bisa. Lanjut. Ada lagi istilah yang namanya abortus iminen. Abortus ini ancaman keguguran, keluar darah lewat vagina, tapi osteometrinya masih tutup. Kakaknya masih belum pecah. Pengobatannya dipertahankan kalau antibiotik tadi 3 boleh kurang dari 36 minggu. Kalau bisa 38 minggu baru. Syukur bisa 40 minggu. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Abortus insipien. Abortus yang sedang berlangsung, osteom sudah terbuka, kulit ketuban teraba, pengobatannya tidak perlu dipertahankan kalau insipien. Berbeda dengan iminen. Iminen itu ancaman keguguran. Nah, bedanya dengan insipien gimana? Osteometrinya membuka. Jadi yang tadi ada osteometri. Yang iminen tadi dengan kasih obat tidak terjadi keguguran. Lanjut. Abortus incompletus, abortus ya. Abortus incompletus itu sudah keluar. Berdarah, OE terbuka, janinnya keluar, atau sebagian keluar, areanya keluar. Ya, itu. Dikeluarkan, kemudian dilakukan pengkiretase. Lanjut. Abortus incompletus itu keguguran, tapi semuanya sudah keluar. Jadi seharusnya tidak dikira juga tidak apa-apa. Dikasih antibiotik saja dan utur-utur nikah. Lanjut. Nah, itu kira-kira sulitnya di sini sampai yang lain. Sulitnya di sini adalah kuliah seperti ini. Sulitnya adalah kamu membayangkan, bagi kamu adalah membayangkan gimana tuh keguguran itu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan dari kamu. Bingung kan? Karena Anda bisa bayangin ya, bingung ya. Kamu pakai nggak bisa meragakan di hadapan kamu dengan baik. Halo, ada yang pertanyaan? Halo, Sabagi. Salsabila mana? Halo, kamu tanya enggak? Iya dokter, belum ada pertanyaan dok. Kamu orang pertanyaan saya soalnya. Ini Buki mana Buki? Kamu udah tanya Buk? Iya dokter. Gimana? Belum dok. Ada pertanyaan? Masih jelas, insya Allah masih sangat jelas. Peta. Angel belum ada dok. Iya. Tapi yang butuh angel ya. Pokoknya evidence itu memang pakai peragaan juga. Mendapatkan peragaan dari kamu, maka itu sulit. Sebetulnya adakah kita bisa ketemu? Setelah itu terus kamu ujian aja. Bisa ngomong-ngomong sebelum ujian. Jadi kamu bayangannya akan lebih komplit itu sebetulnya gitu. Saya tak bayangkan cuma kepengen tahu peternakannya Fahmi apa? Fahmi? Hilda. Kepengen tahu peternaknya Hilda saja. Partes dengan ayam. Saya kangen dengan peternaknya Hilda, peternakan. Kalau kamu mau belajar
partes, belajar mentelurkan. Lanjut sekarang ya udah terserah ya gimana lagi, ini kekurangan. Gimana masih mas? Lanjut, kita lanjutkan. 40 saja. Wah. Hipertensi, preeklamsi. Udah, udah. HPD. HPD udah ya. Ini aja, ini 14. ya 40. Ya 40. Komplikasi umum pada Jadi kehamilan. ada. Ya, makalah apa? Makalah diabetes. Ini yang ketiga aja. Penyakit infeksi dalam kehamilan. Oke, ya itu dulu. Ya. Oke, yang ini ya. Saya memberi kuliah yang terakhir ya? Apa masih ada? Sekali lagi. Oke, kok bisa nyadar. Penyakit infeksi dalam kehamilan ada TOS, hepatitis dan malaria. Seperti malaria kamu lihat di penyakit dalam saja teori malaria ya, yang pakai kloroquine ya. Poin 3 tadi. Poin 3 malaria pakai kloroquine ya. Dan ada isi. Apa? Belum masuk. Belum masuk. Ya dulu, ya sudah taksul. Maria memang tidak tahu sih materi kita suruh belajar dari penyakit dalam aja. Ya itu lanjutannya. Ya, taruh aja penyakit. Halaman berikutnya. Langsung halaman berikutnya ini. Ini belum pertama halaman berikutnya. Ini kosong. Oke. Nah. Selama penyakit infeksi yang dapat menyebabkan infeksi kongenital atau perinatal. Ini penyakit yang paling populer. Jadi kamu sebagai orang nanti orang sudah lulus dokter, ini penyakit yang populer daripada penyakit yang lain untuk infeksi kehamilan. Satu adalah TO, toxoplasma, R itu rubella, C cytomegalovirus, H itu herpes virus. Ada dua hal yang mirip untuk kamu terangkan pada pasien, yaitu bahwa seseorang yang TOF itu bapak dan ibunya pasti tokso, tapi kalau tidak tahu ya tidak masalah. Tapi kalau dari tokso adalah si anak itu bayinya atau tidak punya kepala, itu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes virus. Jadi gejalanya ke sana. Dengan kamu memberikan pengetahuan, mengedukasi, memberi pengetahuan pada pasien, tokso itu bahaya loh Bu, apa bahaya nih, kurang lebih seperti itu. Bahayanya adalah itu tadi, jadi anaknya itu yang ketok, yang terlihat, yang tidak terlihat, tokso tidak terlihat, anaknya lahir, kemudian 4 tahun kemudian yang ekstrim ini, harusnya bisa di sekolah anak-anak pra-TK itu apa namanya itu pra-TK PAUD misalnya atau TK, belum pantas ya, wong dolanan tidak bisa kok, itu kurang lebih seperti itu. Ini bahaya tokso. Dampaknya apa? Si orang menjadi beban dari orang tua, beban dari ibu yang malu karena kepalanya besar atau malu karena kepala kecil,
atau malu karena si anak tidak bisa berkembang, merasa pinter. Ya, bagus tapi dilatih lo. Bagus, ayu tapi dilatih lo. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi ekstrimnya ke sana. Udah. Oh. Ya. So, TARS dan kawan-kawan, TOXO dan kawan-kawan, atau TARS, toxoplasma, Cytomegalovirus, belum, suami nggak efek. Infeksi pada jalan dampaknya berarti terjadi infeksi ringan, berat, hingga kematian. Karena dengan gejala gangguan kerusakan otak, seperti yang saya terangkan tadi, prinsipnya. Ini boleh dibaca, kalau satu belum bisa dibaca, tapi yang ekstrimnya seperti itu tadi. Lanjut. Sudah lanjut. Nah, ini dari mana? Dari makan makanan, sayuran, buah-buahan, yang tercemar oleh tinja kucing misalnya. Ini misalnya sayur-sayuran yang berasal dari sawah, ya, yang jauh, yang dekat dengan sumber. Jadi dekat dengan rumah kan dekat dengan kucing, bisa saja. Tapi sayur-sayuran jauh dari rumah, di kebun jauh dari rumah, mungkin jauh dari kucing dan anjing. Kemudian makan daging yang mentah, kurang matang, bisa tadi istilahnya ada. Kemudian kontaminasi, dan ibu kejadian bisa. Terlebih tidak bisa, terlebih organ bisa. Lanjut. Nah, gimana pemeriksaannya itu dengan IgG dan IgM.
ya, IgG, imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Nah itu tadi kalau bisa diulang kemudian ya. Dan intinya seseorang sebelum periksa, begitu mau nikah, periksa IgG dan IgM. Kalau seseorang ibu IgG sembuhkan sampai sembuh, berapa? Bisa 3 bulan, bisa 9 bulan. M itu bisa hilang sebentar, hilang. Intinya seperti itu. Sebelum IgG-nya hilang, seyogianya jangan membuat anak dulu. Nikah, ya boleh, tapi tidak boleh jadi. Kurang lebih seperti itu. Kenapa ya? Lanjut. Ya, yang tidak bersih, tidak dicuci dengan bersih. Lanjut. Bila mendapat infeksi waktu hamil, kemudian 34% dari janinnya akan dilahirkan dengan toksoplasmosis congenital. Jadi kalau hamil, kemungkinan 30-40% dia menderita toksoplasmosis congenital. Jadi bisa terjadi seperti itu dan terjadi ekstrimnya kalau kelainan seperti itu. Kalau terinfeksi setelah hamil, misalnya sudah 30 minggu, seperti orang infeksi biasa. Kalau infeksi baru saja, baru hamil atau akan hamil, sudah terkena infeksi, bisa terjadi kelainan-kelainan yang saya maksudkan tadi. Lanjut. Penataan mencegah kontak dengan kucing, menghindari konsumsi daging, obatnya ada spiramisin 4x500, vitamin, sulfa, clindamycin. Lanjut. Rubella pada dasarnya sama. Lanjut. Sama yang seperti saya katakan tadi, semuanya rubella. Keterangan ini sama, ulang lebih gitu. Yuk, lanjut. Lanjut. Sitomegali virus ya pada dasarnya sama, hanya menyebabkan virus. Tapi intinya seperti yang saya terangkan, ekstrim sana, ekstrim sini tadi. Lanjut. Lanjut. Sama, IgG, IgM pemeriksaannya. Jadi pemeriksaan diperiksa dengan gejala nggak bisa. Panas dok, nggak ketok. Nah, jadi kurang lebih itu. Jadi seseorang kena IgG, IgM, kena tokso dan sebagainya, sitomegalovirus, ya seperti orang biasa, orang nggak tahu bahwa ini punya kena virus sitoplasma misalnya, itu tidak tahu. Lanjut. Sama. Ini juga sama, virus juga. Jadi ini bersaing dengan corona ya. Kalau corona kematian, kalau seperti ini anaknya yang menderita. Anaknya cacat, tidak punya kepala. Anaknya bodoh. Nah, pintu ketok, tampilannya bagus tapi sekolah raiso seperti itu. Lanjut sama itu bisa dibaca. Lanjut. Pada dasarnya sama dengan infeksi-infeksi yang lain. Lanjut. Yang paling bahaya adalah kalau dia kena hepatitis, bisa menular pada penolong bidan maupun perawat maupun dokternya. Bisa seperti itu. Pada hepatitis, terutama pertolongannya adalah tangan lebih banyak, ya lebih gitu. Sama dengan virus
yang sekarang beredar itu corona. Lanjut. Dibaca saja. Manifestasinya adalah kuning matanya. Lanjut. Terus. Ya. Terus. Ya. Dibaca saja ini. Ya, udah. Ini biasanya bisa tes A, B, C, D, F, G. Ini penyakit dalam lebih paham itu. Kita tahu hepatitis. Gitu. Ayo lanjut. Jadi bahasa jadi ini. Udah. Sama ya, penyakit dalam saja. Ini ada materinya. Terus yang lain apa itu? Jadi biru ya. Kalau dari dalam ya. Ini keadaan intoleran zat gula karbohidrat yang pertama kali pada kehamilan. Hamil dengan intoleran karbohidrat. Lanjut. Insidennya bisa 15% di dunia. Lanjut. Lanjut. Atau biasanya lagi fungsi meningkatkan nutrisi gula dalam peredaran darah, membantu pertumbuhan janin. Lanjut. Risikonya ada obesitas, IWDM, kusuri, riwayat keluarga dengan diabetes, abortus yang berulang. Ini karena riwayat melahirkan bisa lebih dari gede itu ya, riwayat preeklamsi bisa. Jadi orang-orang yang diabetes bisa keguguran, berat badannya bayi gede. Lanjut. Nah, ini kriteria diagnosisnya. Lanjut. Sama ini dengan penyakit dalam. Lanjut. Ya, lanjut. Terus ini penyakit dalam aja yang kamu. Nah, kalau bagi kita adalah kebidanan mendiagnosis kemudian melakukan operasi menolong persalinannya itu. Tapi bagi kamu mungkin sebagai dokter umum mungkin mengetahui
tentang ibu dengan diabetes akan lebih bagus. Lanjut. Ya. Lanjut. Pakai insulin. BPJS sekarang banyak pakai insulin. Ya. Ya. Itu disuntik di perut. Ini saya juga punya. Saya juga punya, kelihatan di sana ya. Ya, sama dengan ini. Tapi ini gunanya bukan untuk ini anti aging untuk saya merasa muda terus ya. Meskipun umur saya sudah hampir 70, 676, 67 sorry. Harapannya seperti 50 saja. Lanjut. Total kesehatannya yang dalam ya, kita pokoknya membesar, operasi, menolong, dan sebagainya. Ayo. Itu luka-luka operasinya lebih lama, pulang tapi dengan dengan penyakit ini bisa lebih dari 3-4 hari. Itu. Oke. Udah. Ada lagi? Sudah ada. Sudah. Udah habis ini. Toksitosimia sudah. Bisa tadi apa sini? Sudah terus. Ya. Oke, ada yang tanya. Mohon maaf, saya harus berhubungan dengan notaris dan sebagainya ini tadi. Ini yang perempuan berapa? Berapa yang absensi ini? 143. Hah? Berapa orang sih jadi? 143. 143. Siapa itu sih? Rizal. Ini ada yang tanya dok. Iya, siapa? Tapi soalnya dia putus-putus jadinya dikit tanya. Oh ya. Ini kalau ibu yang kena hepatitis, itu efeknya jadi apa? Tadi kan kalau yang toksoplasma itu kan bisa secara fisik, kalau herpes kan jadi kurang pintar. Itu kalau hepatitis apa? Kalau yang kena ibunya?
Hepatitis yang kena pada ibunya, ya bisa menular pada anaknya, bisa menular pada kita. Oleh karena pada hepatitis kita sebagai dokter, ada perawat atau bidan atau koas yang di samping kita bisa kena hepatitis itu. Ya kalau biasa sebetulnya mudah untuk terapi dengan roboranesia, itu vitamin baik. Tapi yang hepatitis sampai ekstrim kan ada A, B, C, D sampai apa itu bisa fulminan hepatitis, iparnya itu keras dan benjol-benjol itu seperti itu, dan terjadilah metabolisme yang kurang bagus dan iparnya terganggu, kemudian metabolisme jelek dan akan terjadi hepatitis yang kronis, kemudian bisa terjadi kematian oleh karena hepatitis itu tadi. Bisa, meskipun jarang tapi ada. Salah satu di antara teman saya sendiri 2-3 tahun yang lalu, SMA teman saya di Undip, saya sebagai dokter, dia sebagai orang hukum dan di sekolah di hukum dan pernah jadi administrasi hukum. Dia kelihatan kurus orangnya, maripatannya jadi kurus, kemudian perutnya menjadi seperti kembung karena iparnya membesar seperti itu. Jadi bisa kena si ibu, kena menular siapapun termasuk anaknya, dan kalau ekstrim membesar pada siapapun seperti yang ini gambaran itu. Oh, jadi orangnya sebetulnya secara umum kita fit, seperti saya alhamdulillah sampai saat ini fit. Tapi kalau terjadi hepatitis yang kronis, ipar saya jadi besar gini, fulminan hepatitis besar itu bisa terjadi keganasan, tapi yang ipar murni, keras, metabolisme jelek, dan kita tampilannya jadi kurus, ini kelihatan pucat, kuning, ya bertahun-tahun. Akhirnya meninggal karena seperti itu. Meninggal karena sakit, bukan meninggal karena tua. Ya, itu karena sakit. Itu kira-kira gitu. Itu efeknya hepatitis itu dari waktu jadinya berkembang udah mengganggu perkembangan hatinya atau udah lahir baru mengganggu hatinya? Ya karena hepatitis, kan hepatitis bisa terkena kapan saja. Waktu dia ibunya hamil, menular pada bayi, kalau berkembang dan tidak terterapi dengan baik, seperti yang saya katakan tadi. Tapi biasanya sebetulnya hepatitis bisa diobati dengan baik. Nah, yaitu simpel sebetulnya. Makan baik, karbohidrat cukup, vitaminnya B kompleks, vitamin C dan baik, sembuh. Hanya masalahnya kadang-kadang dia sudah seperti itu, tidak mau makan, tidak mau makan, tidak bisa makan. Misalnya seperti, sebenarnya udah karbohidrat yang baik, jadi orang hepatitis itu karbohidrat saja yang baik dengan vitamin B, vitamin C yang bagus, udah bagus itu dengan makanan yang bagus. Tapi ada meskipun 1-2 orang sekarang itu tidak mau makan, ya fisiknya tidak mau, makannya juga seperti orang puasa. Nah, puasa tidak mau makan, kira-kira seperti itu bisa. Meskipun jarang ada, ya meskipun jarang tapi ada. Lanjut. Barangkali, ini kalau cewek kamu masing lanang berapa ini? Coba lagi. Bagi, bagi. Kok sih kita begitu ya, lanang? Kepenting, tolong. Oh, ini cewek-cewek semua bagi terus. Ada yang lain. Ini ada cewek di samping saya ini. Ada yang tertarik enggak semuanya? Belum punya cowok, ini masih lihat dia itu. Cocok enggak, cakep enggak itu. Oke, ada pertanyaan enggak? Mewakili kamu barangkali. Assalamualaikum dokter, izin bertanya dok. Coba. Lain. Lain. Silakan Lain. Ya. Waktu yang tepat untuk Lain. Bila. Ya dok. Oke.
waktu yang tepat untuk melakukan tes TORCH itu apakah wajib di setiap ANC atau boleh sekali saja pada usia kehamilan tertentu, dok? TORCH ya, TORCH. Iya, Yang ideal adalah sebelum nikah. Kalau ternyata lewat atau tidak dilakukan dan sudah nikah atau sudah punya kehamilan, ya, terjadi positif. Nah, kita lakukan terapi. Ya, yang terapi yang seperti saya cantumkan tadi, masalahnya adalah kehamilannya tertolong enggak dengan di terapi itu. Jangan-jangan ininya sudah tidak terbentuk, kepalanya sudah hidrosepalus, sudah gede. Jangan-jangan dia sudah tidak punya kepala. Ya, jadi problem seperti itu. Jadi kalau dia kena hamil di bawah 16 minggu, dimungkinkan 30% sampai 50% anaknya cacat. Cacatnya apa? Cacatnya seperti itu saja. Ya. Tapi kalau tidak cacat, syukur. Jadi ada kemungkinan dia cacat 30-40%. Pada saat infeksi sitomegalovirus dan kawan-kawan, toksoplasma, rubella, sitomegalovirus di bawah 16 minggu kira-kira. Tapi saya biasanya motivasinya di bawah 24 minggu. Tapi di dalam literatur sekitar 15 minggu, 16 minggu. Tapi dalam praktek saya ke pasien, saya bilangnya 20 minggu, 24 minggu kira-kira itu. Nah, kalau di atas itu, hamil, baru 30 minggu kena, ya enggak apa-apa, seperti orang sakit biasa. Seperti ini misalnya, hamil 30 minggu. Tapi ini masih perawan ya. 30 minggu. Dikira promosi saya. 30 minggu misalnya, ada dia hamil. Kemudian si hamil ternyata kena tokso saat itu, saat 30 minggu. Dia seperti sakit biasa, seperti orang sakit flu, seperti sakit TB, seperti orang sakit TBC, seperti orang sakit dan sebagainya. Orang-orang yang sakit seperti itu, ya penyakitnya itu diobati sudah tentang fisik dan terpengaruh. Tapi kalau seseorang kena infeksi sebelumnya, baru nikah langsung kena tokso, GG kena 40% daripada itu. Nggak punya kepala. 30-40% ya. Ada yang tetap lewat aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok ada. Tapi 30-40% bisa kena yang kepala besar, kepala kecil, tidak tambah kepala, itu atau difabel. Atau ya difabel ya merasa ngomong, kode-kode, itu seperti itu. Jadi masuk TK tapi tidak bisa ngomong banyak ngomong tapi jadi banget tapi ramu dong. Nah, itu kira-kira seperti itu. Gitu. Terima kasih, dok. Oke. Ya. Nah, itu motivasi untuk kamu sebagai dokter nanti kalau punya pasien mau menghidupkan, sudah di puskesmas mau menghidupkan konsultasi pernikahan apa tuh gunanya untuk itu tadi infeksi tokso ya, yang lain-lain iya sih, tapi yang sekarang yang populer adalah infeksi tokso itu tadi. Sudah pelajari itu di kamu beli buku yang standar untuk umum aja, bukan standar untuk dokter. Dan untuk umum kamu dengan enak mudah untuk menjelaskan tentang itu. Harus makanannya apa, harusnya tidak boleh makan apa dan sebagainya. Itu tentang tokso itu, tokso dan kawan-kawan. Ayo ngantuk. Ayo, ada lagi? Tanya dok. Ya, kalau okay. Kalau ibunya stres itu bisa bikin kecacatan atau bikin kelainan dok? Kelainan fisik. Ibu stres? Okay.
atau mitosnya bisa bikin anaknya jadi pemarah gitu. Enggak sih, secara logikanya enggak. Saya tidak punya literatur, tidak punya pengetahuan bahwa seorang ibu stres, kemudian anaknya jadi pendiam, ibunya marah-marah, anaknya jadi galak, misalnya sih. Tidak punya literatur seperti itu, tidak punya pengetahuan seperti itu. Yang saya tahu, baru saja kemarin, dia punya anak kembar. Setelah itu si ibunya sakitnya bipolar. Oh, tahu enggak? Bipolar ya. Dia dengan tenangnya punya bipolar. Manifestasinya dia adalah tidak bisa tidur setiap malam. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya penyakit psikologis, penyakit jiwa itu harus dilawan menurut saya. Itu ya. Ya, penyakit-penyakit itu bawaan karena faktor kejiwaannya. Bukan dia terus menurun seperti itu. Di dalam kamus saya, di dalam literatur saya tidak ada itu. Ya, entah kalau saya ketinggalan ya. Tinggalan ilmu rasanya enggak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada yang dikirim ke kamu barangkali? Nah, saya dikirim ke saya kan tidak sempat baca. Dokter mau bertanya, Dok. Mulai sekarang. Ya, saya sebentar kata-kata. Kamu ngirim ke HP saya berupa pertanyaan, maka jawab saya tidak langsung. Ya, mungkin nanti malam atau besok atau apa itu boleh dari komunikasi itu. Ya, komunikasi itu sebenarnya saya suka seperti ini untuk seperti gini ya. Saya berarti 4 tahun, menjadi RRI 8 tahun, banyak di radio secara swasta itu 4 tahun. Berarti sudah biasa seperti itu. Gimana yang mau tanya siapa tadi? Rama. Iya, Dok, Rahma. Rama Hidayati Nur. Iya. Nah. Ya, kamu dari mana? Dari Sidoarjo, Dok. Sidoarjo, orang Jawa Timur. Iya. Garis merah loh ya, nah. Apa seringnya? Iya, Dok. Oke, ya. Mau bertanya, Dok, kalau saya tadi nggak salah dengar, kalau ibu hamil dengan diabetes mellitus itu kan disarankan untuk melakukan sesar. Nah, kalau si ibu ini masih ingin persalinan normal, kemungkinan ada nggak, Dok? Oh, enggak, ada, tetap ada. Bisa. Disarankan untuk sesar kan faktornya adalah bayinya cenderung besar. Maaf. Kalau seorang hamil, orang Indonesia ya, hamil, orang Indonesia kan rata-rata kan seperti di samping saya ini kan paling 1 second remote ya kira-kira kan ya. Ada berapa? Orang Indonesia zaman saya wanita itu bisa 160. Putus sekarang ya. Halo. Iya, Dok, tadi putus-putus, Dok. Bintang ya gue. Sabar dulu ya. Tadi sampai di mana tadi? Oh. Oke. Jadi prinsipnya itu prinsip obstetri ya. Jadi kalau berat badannya lebih dari 4 kilo, kemungkinan dioperasi. Kenapa? Orang Indonesia kan berat badan tinggi badannya 150, 100 Jadi itu 65 ya, ada juga sih. Secara umum seperti itu. Jadi secara pantum, kamu sudah dapat pelajaran pantum ya? Secara pantum belum. Ternyata enggak.
Secara Phantom itu kan ada 3P, power, passenger. Power itu tenaga mengejarnya, gampangnya gitu. Power kan dia mengejar. Passenger itu jalan lahir. Kalau jalan lahirnya dia orang tinggi badan 143 ya harus operasi. 145 ya harus operasi. Nah 150 ya naik 2,8 oke lah, itu kira-kira gitu. Itu tinggi badannya itu powernya apa ya? Power peset. Jadi kalau tingginya seperti peset, kalau tinggi badan seperti itu, artinya jalan lahirnya lebar. Tinggi badannya seorang 1,3 seperti ini 158. 158, oke, 3 kilo masih mungkin ya 3 kilo. Jadi pinggulnya lebar juga. Tapi ada 158 bayinya 4,5 kilo, nggak bisa lewat, harus jajan. Nah, padahal orang diabetes cenderungnya bayi besar, 4 kilo bahkan lebih. Dengan lebih dari 4 kilo, ya sejak awal lebih baik kita saya coba-coba. kalau apa namanya, dengan anak kau coba-coba ya. Nah coba-coba tadi kita sudah estimasi bahwa 4,5 kilo itu untuk tinggi badan si ibu yang 160 itu pas-pasan. Kalau 165 4,5 kilo masih oke. Itu kurang lebih gitu. Power passenger di dalam Phantom ada 3P itu tadi. Terus Iya dok. Masih pertanyaan itu masih bisa berkembang. Silakan aja. Mbak jadi sakit saya kalau gini. Kalau pertanyaan karena OPT dan Phantom nggak jadi sakit saya. Yuk apa? Ya sudah, terima kasih dok. Ya itu. Jadi diabetes itu kenapa disasar? Enggak sebetulnya, secara Phantom enggak harus. Asal bayinya bisa lewat. Nah, kalau bayinya gede ya dioperasi dong. Bayinya bisa, ibunya padahal pendek, gampangnya gitu. Nah, ibunya tingginya 1,5 1,5 ya lewat dong 4 kilo. Apalagi 3,5 lewat, biarkan saja. Nah, kalau terpaksa terjadi sesar, biasanya kan seperti yang saya terangkan tadi, seorang diabetes biasanya ibunya obesitas. Biasanya ibunya tekanan darahnya juga ikut tinggi. Biasanya bayinya juga besar. Orang diabetes lukanya lama sembuhnya. Nah, kalau dia harus mengejar robeknya jalan lahir, vagina lebar, tidak sembuh-sembuh. Disesar dengan sesaran, dengan dirancang, irisannya dirancang akan menjadi lebih bagus. Kurang lebih seperti itu pertimbangannya sesar itu. Tapi secara Phantom dilihat dong, power patient tinggi, power mulai lagi.
habis. Ya, terima kasih. HP-nya karena dia khawatir apa. Ternyata dia sudah kecapean. Itu harusnya seberapa jam? Saya. Jadi saya kumpulkan berbagai hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu minggu di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita ada. Ada gitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Suruh saya. Jadi dokternya masih ngomong nggak ya? Apa emang putus-putus? Maaf, Anda Komsel.